Rusmida Lahagu. Hadir Pak. Agustinus Lahagu. Hadir Pak. Arwan Kusma Lobus. Hadir. Awal Kasih Jai. Hadir Pak. Jesslyn Cahaya Lahagu. Saya Pak. 13 hadir semua ya. Hadir. Siapa yang masih ingat Saya Pak. materi kita sebelumnya? Ya, dari Sherlyn. Baik, materi yang masih saya ingat yaitu lembaga pemerintahan dan kementerian bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri dan pejabat setingkat menteri yang memegang koordinasi. Tujuan dibentuknya lembaga pemerintahan dan kementerian yaitu untuk melaksanakan tugas pemerintah tertentu dari Presiden sesuai pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, terima kasih saudara. Kita akan masuk pada materi kita pada hari ini. Baca bersama 1, 2, 3. Materi pokok nilai-nilai Pancasila praktik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Itu yang menjadi materi pokok kita pada hari ini. Yang menjadi submateri adalah ini di atas, kita baca bersama. Submateri nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dan itu tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik mampu. Ada 4. Ya, silakan baca pertama. Silakan baca dengan serentak. Yang pertama, Menguraikan nilai-nilai Pancasila dalam perangkat praktik penyelenggaraan pemerintahan negara dengan benar. kedua, Mengidentifikasi pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam perangkat praktik penyelenggaraan pemerintahan negara dengan tepat. yang ketiga, Menganalisis dan menerapkan keputusan bersama berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. yang keempat, Mempresentasikan hasil analisis kerja kelompok tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara dengan benar. itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Bapak akan menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang pertama adalah sistem nilai dalam Pancasila. Ya. Sistem nilai secara sederhana bisa kita artikan ya sebagai suatu rangkaian yang saling berkaitan antara nilai yang satu dengan nilai yang lain. Sistem ini tidak boleh lepas. Ya. Artinya ada keterkaitan. Tidak boleh pisah. Itu yang dimaksud dengan sistem secara sederhana. Sistem nilai merupakan itu gagasan. Ya. Gagasan yang menyeluruh mengenai sesuatu yang hidup dalam pikiran. Gagasan yang timbul dari pikiran seseorang, ya, atau sebagai dasar anggota masyarakat tentang apa yang dipandang baik. Sedangkan Pancasila sebagai nilai mengandung rangkaian nilai, yaitu ya ketuhanan. Yang kedua, kemanusiaan. Yang ketiga, persatuan. Yang keempat, permusyawaratan. Yang terakhir kelima adalah keadilan. Itulah serangkaian nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Pancasila mengandung nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan seluruh nilai dalam falsafah
negara. Ya. Aktualisasi nilai spiritual dalam Pancasila tergambar dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Adalah persatuan. Yang kedua adalah sebagai pandangan hidup bangsa. Nilai Pancasila harus dipandang sebagai satu kesatuan utuh di setiap praktik penyelenggaraan pemerintahan. Artinya adalah nilai Pancasila ini harus dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh. Ya, di setiap penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia. Sekian materi singkat. Kalau ada yang perlu dipertanyakan silakan dipertanyakan. Ya, silakan. Apa nama simbol yang terlarang dalam burung Garuda Pancasila? Ya. Baik, sebelum terima kasih, tepuk tangan. Sebelum apa akan menjelaskan, ada siswa kami yang bisa memberikan pendapat. Saudara? Ada. Ya, silakan. Sebagai pertanyaan tadi, apa nama simbol yang tertera dalam burung Garuda? Adapun simbol-simbol yang tertera di dalam burung Garuda, yang pertama adalah bintang, yang mempunyai makna adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah rangkai yang mempunyai makna kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia yang disimbolkan oleh pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang disimbolkan oleh kepala banteng. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan padi dan juga kapas. Ya, terima kasih. Pertanyaan? Pertanyaan? Ya, silakan. Bagaimana contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Bagaimana contoh pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Ada? Ada yang memberikan pendapat? Apa yang menjadi salah satu contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari? Ya, mulai dari butir pertama sampai butir kelima. Ada? Ya, silakan. Ramalan nilai-nilai Pancasila itu di lingkungan: 1. Menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. 2. Meningkatkan rasa nasionalisme. 3. Memasukkan kebudayaan dan bahasa Indonesia. 4. Menjaga kesatuan bangsa Indonesia. Ya, terima kasih teman-teman. Akan aku mau menjelaskan. Nah, ini mengandung nilai-nilai yang pertama adalah mengandung nilai-nilai keimanan, ketakwaan, kejujuran dan toleransi. Apa contohnya? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, itu salah satu contoh di butir pertama dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, penerapan nilai sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab
contoh. Keempat, mengambil nilai-nilai kekeluargaan, mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan masalah. Contoh sikapnya apa? Memilih pengurus kelas, Lanjut. melakukan kerja kelompok atau kerjasama, Ya, lanjut. menghargai perbedaan pendapat, Lanjut. menerima hasil keputusan bersama. Ya, itu penerapan nilai yang keempat. Tadi sudah memiliki pengurus kelas. Ada pengurus kelas kalian? Ada. Kalian sudah melakukan penerapan nilai yang keempat. Melakukan kerja kelompok. Pernah kerja kelompok? Pernah. Kita akan nanti kerja kelompok juga. Yang seharusnya menghargai perbedaan pendapat. Pada saat memberikan pendapat diskusi kelompok pasti kita ada perbedaan. Ya kan? Kita Iya. harus menghargai. Menghargai. Siapa yang sudah pernah menghargai pendapat orang? Iya. Terima kasih. Semua sudah pernah menghargai pendapat orang. Menerima hasil keputusan bersama. Ya, kalau ada keputusan pada saat musyawarah, kita harus terima. Ya. Yang kelima, yang terakhir adalah sila kelima. Mengambil nilai-nilai bergotong royong dan senang menabung. Yang pertama, apa contoh? Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kita harus menjaga keseimbangan hak kita dan Kewajiban. Akan ada perbedaan. Yang kedua adalah Membangun bersama pos keamanan lingkungan atau siskamling atau pos pelayanan terpadu atau posyandu. ada di desa-desa kita kan? Ada. Posyandu ada di desa kita. Ada. Tuh, kita harus membangun bersama. Ya, kita harus jaga itu bersama. Yang ketiga, Senang menabung dan hidup hemat. senang menabung. Siapa yang sudah pernah menabung? Ya, terima kasih yang sudah pernah menabung. Dan hemat. Tahu hemat? Tidak bohong? Itu contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita akan membuat contoh. Tidak lagi pertanyaan? Tidak ada. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 1 ada tadi. Kelompok 2, 3, 4, 5. Terima kasih. Ya, ini contoh penamalan nilai Pancasila. Silakan amati. Dan siapa nanti yang memberikan ceramah? Dengan mengamalkan nilai ini, kita terbantu karena pekerjaan yang dilakukan terasa lebih ringan karena dikerjakan bersama-sama. Coba dapat menyelesaikan suatu masalah yang ada dengan solusi yang sudah disepakati bersama.
saya pun yang dukung, sedangkan dia juga melakukan aturan dari dukung. Dia kan boleh pintar, ada 1 kali, 2 kali nggak masalah kali. Bu, apa yang ibu lakuin itu nggak ada loh. Ibu kan jadi panutan dan contoh untuk murid-murid ibu. Gimana Indonesia mau maju kalau ibu mengajarkan hal-hal seperti itu kepada murid ibu? Ya, itu Dari video tersebut terdapat pengamalan nilai-nilai Pancasila, di mana nilai yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu dengan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Nilai yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh pengamalannya yaitu saling menolong sesama. Pengamalan sila ketiga yaitu saling gotong royong. Pengamalan sila keempat yaitu melakukan musyawarah, dan pengamalan nilai sila yang kelima yaitu kita harus adil dalam segala hal tanpa membeda-bedakan status. ya, terima kasih teman. Masih ada lagi? Ada. Ya, silakan. Dari pemaparan video di atas, yang dimaksud dari video itu adalah mengenai pengamalan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Di mana yang pertama tadi adalah mengenai pengamalan nilai Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di mana di dalam video yang dipaparkan di atas ada 2 agama yang berbeda, yaitu kalau nggak salah itu agama Buddha dan agama Islam menjalankan ibadah. Yang kedua adalah pengamalan nilai Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi pengamalannya di atas video adalah jadi ada yang terkena musibah, lalu ada beberapa orang atau beberapa teman yang membantunya. Yang selanjutnya adalah pengamalan nilai Pancasila yaitu Persatuan Indonesia, di mana di atas video ada tadi gotong royong, di mana mereka melakukan secara bersama-sama. Selanjutnya adalah pengamalan nilai Pancasila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dimana di atas itu tadi ada perkumpulan atau ada beberapa orang yang sedang berdiskusi atau bermusyawarah. Yang selanjutnya adalah pengamalan nilai Pancasila yang terakhir, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun pengamalan di atas video tadi tidak sesuai dengan bukti yang disampaikan, yaitu keadilan sosial. Tadi di video itu ada 2 orang siswa yang terlambat, yang satu tidak dihukum karena pintar, yang satunya dihukum mungkin karena agak kurang sedikit pengetahuan. Nah, jadi di atas video tadi tidak ada yang namanya keadilan, yang ada adalah memandang status atau memandang muka saja. Ya, terima kasih teman. Kita akan diskusi kelompok. Masing-masing kelompok silakan ke depan perwakilan mengambil namanya LKP. Bagaimana apakah ada teman-teman di sana tentang penggunaan LKPD itu? Silakan baca makanya, yang baca. Dan terus saat membahas tentang nilai-nilai Pancasila, apa saja nilai-nilai Pancasila dalam putiran pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita membahas tentang kemanusiaan yang ada dan beradab, putiran kedua, ya kan? Yang ketiga adalah Persatuan Indonesia, dibahas oleh yang ketiga. Kalau kita membahas tentang putiran keempat, itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, dibahas oleh kelompok 5. Apa yang menjadi nilai-nilai, ya, apa yang menjadi nilai-nilai yang terkandung di dalam butir-butir Pancasila tersebut, ya. Silakan setelah nanti kami diskusi, silakan kembali ke depan dan silakan akan tanya jawab, dan saya berikan waktu kepada rekan untuk diskusi.
Ada kendala? Tidak. Baik, karena sudah siap diskusi kelompok, silakan kita akan menampilkan ya diskusi kelompok. Kita akan beri kesempatan kepada kelompok 1 untuk menampilkan hasil diskusi mereka. Ya, silakan kelompok 1. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk menyajikan atau mepresentasikan hasil dari diskusi materi kami. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Guru Pengasuh Mata Pelajaran dan seluruh teman-teman kami dari kelompok 2, 3, dan 4, dan 5. Terima salam saya, selamat siang. Siang. Untuk itu kami persilakan teman kami Awal Kasizai untuk membacakan materi kami. Baik, materi yang kami bahas adalah mengenai ketuhanan yang Maha Esa, atau digambarkan dengan simbol gambar bintang. Simbol gambar bintang ini berwarna kuning yang bersudut 5 dengan latar belakang utamanya yaitu warna hitam. Mungkin kita telah mengetahui bersama yang terletak di bagian tengah perisai yang dijadikan sebagai dasar ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini mengandung maksud bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang religius, bangsa yang bertakwa, dan bangsa yang beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Adapun penerapan isi Pancasila yang pertama ini di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, jika penerapannya di dalam rumah, yaitu senantiasa bersikap jujur serta berbicara apa adanya dengan orang tua. Selanjutnya, disiplin dan taat saat ibadah di rumah. Adapun penerapan Pancasila yang pertama ini juga di dalam lingkungan sekolah, yaitu taat melakukan semua kewajiban agama masing-masing di sekolah. Selanjutnya, berteman dengan semua warga sekolah tanpa harus membeda-bedakan agama mereka. Yang ketiga dan yang terakhir adalah penerapan nilai Pancasila ketuhanan yang Maha Esa di dalam lingkungan masyarakat. Bisa dipertanyakan. Pertanyaan. Mengapa bangsa Indonesia bertekad untuk mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila? Langsung kami jawab. Pertanyaannya tadi, mengapa bangsa Indonesia bertekad untuk mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila? Jawabannya adalah karena pembuat perumus Pancasila adalah para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raganya untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia membalas jasa mereka dengan meneruskan perjuangan mereka, yaitu dengan menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Itu saja jawaban dari kelompok kami. Apakah ada sanggahan? Kami mempunyai sedikit sanggahan. Mengapa harus Pancasila yang menjadi dasar negara kita?
Pancasila dikatakan dia ini sebagai dasar negara karena memang Pancasila ini atau seluruh butir yang ada di dalam Pancasila ini dibuat supaya berdasarkan seluruh kehidupan masyarakat Indonesia berdasar padanya. Kenapa? Seluruh perbuatan kita dari awal sampai terakhir itu tertera di dalam Pancasila ini. Contohnya kan ketuhanan yang Maha Esa. Yang utama kita lakukan di dalam ketuhanan yang Pancasila ini adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa? Ketika seseorang ataupun kelompok tidak mempunyai agama ataupun tidak ada keyakinan, maka hidupnya akan berantakan atau melakukan sewenang-wenangnya, yaitu perbuatan mencuri, perbuatan perzinahan, membunuh dan lain sebagainya. Begitu juga penerapan yang lain dari nomor 2 sampai yang terakhir. Kenapa dikatakan Pancasila ini sebagai dasar negara? Memang dia ini dibuat untuk dijadikan sebagai pandangan hidup kita sebagai bangsa Indonesia yang berlandaskan seluruh perbuatan kita itu terdapat pada Pancasila yang pertama sampai yang terakhir. Itu saja menurut kelompok kami. Apakah masih ada sanggahan? Jawaban dari kelompok 1 bisa kami terima. Baik, tidak ada lagi sanggahan dan pertanyaan dari kelompok 2. Apakah masih ada pertanyaan dari kelompok lain yang menyimpulkan materi kelompok kami? Baik, langsung saja sebagai kesimpulannya adalah di dalam butir Pancasila ini ketuhanan yang Maha Esa, kita diwajibkan supaya kita harus saling menghormati dan ada rasa toleransi terhadap agama lain. Karena di Indonesia ini kita mempunyai beragam berbeda, agama yang beragam berbeda, jadi sehingga kita diwajibkan untuk saling toleransi dan saling menghargai. Itu saja kesimpulan dari kami. Itu saja yang bisa kami tampilkan dari kelompok 1. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Selamat siang. Siap. Ya, benar. Baik, terima kasih. Sudah selesai semua materi. Semua kelompok yang terbaik. Ya, dan mudah-mudahan lebih giat lagi belajar untuk materi ini. Siapa yang bisa menyebutkan materi kita? Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Kelima Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan mengacu kepada tujuan tertentu. Adapun kelima Pancasila tersebut yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga, persatuan Indonesia, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu sila ke-1, contoh penerapannya menjalankan agama yang kita anut masing-masing. Contoh penerapan sila kedua yaitu memberi sumbangan kepada orang yang mengalami bencana. Yang kedua, membantu dan menolong sesama. Contoh penerapan sila ketiga yaitu mengutamakan kepentingan umum dibanding kepentingan sendiri. Dan kedua, melakukan kerja bakti. Penerapan sila keempat yaitu memilih pengurus kelas, menghargai pendapat, serta menerima hasil keputusan bersama. Penerapan sila yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Yang pertama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang kedua, senang menabung dan hidup hemat. Itu saja menurut saya. Ya, terima kasih saudara. Kita bersama. Kita mulai materi kita pada hari. Kita akan baca bersama. Karena kita akan menyebutkan bersama, dan kita akan baca bersama. Ya. 1, 2, 3. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. 1. Sistem nilai dalam Pancasila. Sistem secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu rangkaian dan saling berkaitan antara nilai satu bidang seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat
lapang ada soal itu dikerjakan, dan setelah itu nanti kita akan menyerahkan nilai. Terima kasih. Silakan ke depan dari sini. Ya, silakan dikerjakan silakan. Bisa kan? Kalau ini yang di sini silakan lembar Jawa yang ke sini. Langsung sih. Ya. Ini masuk ke sini. Sudah? Bisa kan? Sudah Pak? Sudah ya? Sudah. Jujur ya, jujur ya. Yang benar adalah apa? Yang benar adalah apa? Betul? Delapan. Netralis Sintai. Yang benar adalah no. Nilainya adalah no. Sudah mendapatkan nilai, ya. Dan Bapak kita menyebutkan, ya, Bapak menyebutkan dari evaluasi ini, semua kami sudah paham, bisa dikatakan sukses, ya, tercapai tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, karena evaluasi sudah selesai, maka kita akan menutup kegiatan pelajaran kita pada hari ini dengan ditutup dengan doa. Ya, jangan. Saya undang teman-teman untuk pamit berbagi. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang berkata di atas kerajaan surga, kami kembali bersyukur Bapa. Ya Bapa, inilah doa yang tak sempurna ini, kami sempurnakan melalui anak Yesus Kristus dan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Silakan duduk. Baik, karena kita sudah tutup dan kita akan mengakhiri. Selamat siang. Siapa? Selamat siang. Siapa? Menerima pendapat orang lain sehingga pembelajarannya sangat bagus dan menyenangkan bagi kami siswa-siswi. Perbedaan dari metode pembelajaran sebelumnya dengan metode pembelajaran sekarang, metode pembelajaran sebelumnya tidak menyenangkan bagi kami dan juga tidak efisien. Kita juga tidak bisa mendapatkan cara belajar yang baik, sehingga perbedaannya untuk sekarang ini kita bisa mendapatkan proses pembelajaran yang baik, efisien dan efektif. Kita juga bisa menyampaikan pendapat, pertanyaan